wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Qaryah Rincing Hulu, tuan-tuan imam, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat nanti insya-Allah. Sebelum memulakan majlis pengajian ilmu ini, seperti biasa ingin saya mengingatkan kepada para jemaah sekalian untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan sebagai ikhtiar kita menjauhkan diri daripada wabak COVID-19 insya-Allah. Sebelum melanjutkan pengajian, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa khususan ila hadratis Syekhina al-Mukarram ila man ajazana وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد جمال الدين ابن محمد ابن سعيد القاسمي، وإلى حضرة صاحب كتاب إحياء علوم الدين الإمام أبي حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأهلنا ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا ومعلمي معلمينا وطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الشيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمده بأسراره ونفحاته في الدين والدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam bab Kitab Aqidati Ahli Sunnah, bab yang menjelaskan tentang akidah Ahli Sunnah. Yang lepas sudah kita bahaskan tentang jangan sekali-kali kita mengkafirkan orang yang masih ahli kiblat, ya, yang sama-sama masih menghadap kiblat, ya, solatnya menghadap kiblat, ya, tauhidnya, akidahnya sama. Jangan sampai kita mengkafirkan, ya, jangan. Walaupun perbezaan masalah furu',
Kalau memang sudah jelas-jelas masalah usulnya berbeza, itu beza lagi. Ya, masalah furu' jangan dikafir-kafirkan. Ya, kalau misalnya melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang Nabi SAW tak contohkan, ya, jangan terus kita membid'ahkan, jangan terus kita mengkafirkan, jangan terus kita menyesatkan. Ini tak boleh. Sebab ya, perkara yang masalah bid'ah ini kita lihat dari dua sudut, iaitu masalah agama dan juga masalah bukan masalah agama. Ya, kalau masalah syariat, masalah agama, kita lihat ada dalilnya atau tidak. Kalau misalnya masalah selain masalah agama, seperti contoh adat dan sebagainya, kita lihat ada larangannya atau tidak. Ya, masalah agama ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis atau tidak. Kalau masalah bukan masalah agama, ada larangan ataupun tidak di dalam Al-Quran dan hadis. Itu saja, mudah. Ya, seperti apa yang saya contohkan, ya, tahlil, majlis kenduri arwah. Ya, walaupun Nabi SAW tak pernah melakukan, tetapi apakah ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis ataupun ijma' ulama, ya, dalam melaksanakan kenduri arwah misalnya, berkumpul ramai-ramai, tuan rumah sediakan makanan, ya, di situ ada majlis zikir, majlis tahlil, tahmid, istighfar, membaca selawat, membaca Al-Quran, doa bersama. Apakah di dalam Al-Quran dan hadis ada larangannya? Kalau tidak, berarti perbuatan itu tidak menyalahi syariat agama. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kita menempatkan ataupun kita mengatakan seseorang itu yang kelihatannya, ya, orang yang menjaga tauhidnya ataupun orang yang orang yang tetap dengan keimanannya, berpegang teguh dengan keimanannya bahawa dia itu ahli surga. Jangan nampak orang itu pakai sorban, pakai jubah, ya, komplit rida, nampak dia melakukan sunnah-sunnah, oh sudah kita katakan, oh itu ahli surga. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita nampak tok guru, kiai-kiai, oh itu ahli surga itu. Tidak boleh. Jangan kita menempatkan seseorang, baik dia itu baik ataupun buruk, di surga ataupun di neraka. Jangan. Ya, kecuali yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang itu adalah ahli surga. Seperti apa? Seperti siapa? Seperti hadis Nabi yang menjelaskan tentang 10 orang sahabat masuk dalam surga tanpa dihisab. Termasuklah khulafaur rasyidin, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali karamallahu wajhu radhiyallahu anhum. Itu sudah jelas-jelas dijamin masuk surga tanpa dihisab. Jadi kita boleh mengatakan mereka itu ahli surga. Begitu juga sahabat Bilal bin Rabah, ya. Sebab apa? Rasulullah SAW telah mendengarkan suara tapak terompahnya di surga. Terompahnya saja sudah masuk surga, ya, apakan lagi orangnya. Ini bermakna mereka ini adalah orang-orang yang sudah disaksikan oleh Rasulullah SAW ada di dalam surga. Ini boleh. Ya, begitu juga orang yang bermaksiat. Jangan sekali-kali kita mengatakan dia itu ahli neraka. Ya, jangan katakan mereka itu ahli neraka, tak boleh. Sebab apa? Kita tak tahu akhir penghidupan kita itu bagaimana. Walaupun kelihatannya sekarang kita ini ahli jamaah, ahli masjid, ya, rajin pergi majlis ilmu dan sebagainya, belum tentu akhir dari kehidupan kita, ya, dalam keadaan baik. Belum tentu mati kita husnul khotimah, belum tentu. Tetapi harapan kita sebagai orang Islam yang beriman, harapan kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kadang-kadang orangnya ahli maksiat,
Ya, orang ahli maksiat tapi akhir hidupnya husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Ya, kebalikan, kadang-kadang kita perlakuan ahli surga, tetapi ternyata akhir kehidupan adalah ya matinya ahli neraka. Nauzubillah. Ini banyak terjadi, ya, kisah-kisah yang telah diceritakan sebelum-sebelum ini. Seperti Syekh Barsesa. Syekh Barsesa ini seorang ahli ibadah, ya, yang waktu itu mungkin tidak ada yang dapat menandingi keibadahannya itu, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya lebih 200 tahun. Muridnya sampai ribuan orang. Sampai-sampai ada yang mengatakan murid-muridnya sahaja berkatnya Syekh Barsesa, ya, murid-muridnya saja boleh terbang. Boleh terbang, punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya, berkatnya dari gurunya. Ini. Tetapi matinya dalam keadaan su'ul khatimah, ya, bukan dalam keadaan beriman kepada Allah. Nauzubillah. Ini yang kita khawatirkan, ya. Harus kita khawatirkan perkara ini. Jangan kita dah merasa aku dah banyak ibadahnya, aku sudah banyak amalnya. Jangan dibandingkan dengan Syekh Barsesa, kita ini tidak ada apa-apanya. Seperti iblis. Ini iblis salah satu contohnya. Beliau ini adalah hamba Allah yang alim. Kealiman dia dan dengan kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, alim dia itu lebih pandai daripada kita. Ibadahnya juga sampai udah ribuan tahun. Tetapi ya, sudah ditakdirkan dia su'ul khatimah. Ya, tempat dia nanti di neraka. Nauzubillah. Ini kita jangan tertipu. Ya, jangan tertipu baik dengan amal kita ataupun dengan ilmu kita. Ini. Makanya hilangkan, ya, perasaan rasa di dalam diri kita. Tahu, ya, perasaan rasa. Rasa kita ini dah lebih baik daripada orang. Ya, ini hilangkan. Ya, jangan ada perasaan rasa kita ini lebih hebat daripada orang lain. Jangan. Ini. Selagi masih ada perasaan rasa, itu masih punya penyakit hati. Ya, biarkan, lepaskan. Kalau kita melakukan ibadah banyak, ya, kita merasa biasa-biasa saja. Ya, jangan merasa lebih daripada orang lain. Kita tak tahu, ya, ibadah kita yang banyak itu diterima ataupun perkara yang kecil yang kita lakukan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, jangan sampai kita menempatkan seseorang, ya, di dalam surga ataupun api neraka. Dan hendaklah kita memohon, ya, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang berbuat dosa tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini. Kalau kita rasanya sekarang tidak, ya, terbalikan. Ini. Pagi ini kita dapat ilmu, ya, daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, supaya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap orang yang bermaksiat itu nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengharapkan mereka masuk neraka, jangan. Ini. Ya, kalau kita sekarang mungkin perasaannya berbeza, betul tidak? Engkau ni ahli maksiat, biar cepat mati, biar engkau rasakan nanti siksa neraka macam mana pedihnya. Kan? Kadang-kadang ini kita seperti itu perasaan kita. Biar ahli maksiat, engkau ni ahli maksiat, ahli neraka sudah dijamin. Jangan seperti itu. Tapi kita mengharapkan, ya, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang bermaksiat itu nanti tetap bersama-sama kita. Ya, jika kita ditakdirkan masuk surga, mereka juga masuk surga. Ya, kalau kita mengharapkan mereka masuk neraka, apa bezanya kita dengan siapa? Dengan iblis, dengan syaitan, dengan jin-jin kafir. Apa bezanya kita dengan mereka? Mereka, ya, mencari teman
orang-orang yang beriman untuk masuk neraka bersama-sama. Ya. Ini mereka, ya, iblis, setan, jin-jin kafir, ya, mereka menarik orang-orang, ya, yang beriman masuk sama-sama masuk dalam surga. Ya, mereka mengharapkan kawan yang banyak. Lah, kalau kita mengharapkan mereka masuk surga, ya, kita ini tak jauh beza dengan setan. Ini, ya, dengan iblis sama saja. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang bermaksiat, ya, kalau kita tahu dia orang Islam, ya, kita mohonkan ampunan kepada Allah. Allahumma ghfirli walahu, Allahumma ghfirli walahu. Ya, ini itu salah satu kita melatih diri kita, ya, melatih hati kita supaya tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Ini. Begitu juga orang kafir. Ya, kalau jelas-jelas memang kafir, ya dia kafir. Maksudnya ketika dia kafir, ya, kita tak boleh terus kita menghukumi, ya, nanti kamu mati masuk neraka. Kalau kafirnya sampai mati, iya, jelas. Tapi, ya, kadang-kadang belum mati dapat hidayah. Malah mereka kadang-kadang dapat hidayah masuk Islam, tak lama meninggal. Malah mereka lebih hebat daripada kita yang telah Islam dari lahir, ya, keluar dari perut ibu yang Islam. Ya, mereka lebih hebat sebab apa? Ya, meninggal, masuk Islam, meninggal, belum sempat melakukan dosa sudah meninggal, kosong, tak ada dosa langsung. Jadi balasannya di mana? Sudah pasti di surga. Seperti siapa? Contoh seperti abangnya Ustaz Ravi, ya, Ustaz Dr. Ravi, ya. Ketika Ustaz Ravi masuk Islam, ya, beliau ditentang keras oleh abangnya, ya, abangnya ini sampai pukul dia, wajahnya sampai berdarah-darah. Hanya abangnya cakap apa? Kenapa engkau masuk Islam? Padahal Islam itu agama tak betul, katanya. Nauzubillah. Ya, setelah sekian lama kehidupan Ustaz Ravi sudah bagus, ya, sudah mendapat doktor dan elok dalam keadaan Islam, ya, dapat telefon daripada abangnya. Abangnya tanya kabar, kenal tak? Ya, kenal abangnya. Ya, sebab setelah dia masuk Islam jarang yang manggil dia Ravi lagi, ya, kecuali abangnya. Akhirnya abangnya minta tolong sama Ustaz Ravi. Ya, abang nak minta tolong apa? Tolong abang masukkan abang Islam. Lah, dulu abang kan yang paling menentang saya masuk Islam. Sekarang kenapa masuk Islam? Ingat tak sejak setelah abang mengatakan Islam itu agama tak betul, sejak itu sampai sekarang abang cari tak betulnya Islam, tak jumpa-jumpa. Ini. Akhirnya minta masuk Islam. Ya, Isnin kalau tak salah dimasukkan, ya, di penempatan penginapan untuk orang-orang mu'alaf. Kemudian hari Jumaatnya, ya, selang 5 hari Ustaz Ravi dapat telefon dari pihak rumah penginapan tadi, beritahu, minta maaf Ustaz, ya, abang Ustaz baru meninggal. Masya Allah. Hebat tak? Ya? Hebat tak? Agak-agak hebatlah. Ya, nanti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam waktu 5 hari dia belum solat, belum puasa dan sebagainya, itu masih dimaafu. Ibaratnya masih seperti anak kecil, belum ada dosa dalam dirinya, ya, masih seperti kain putih, bersih. Ini makanya pengakhiran seseorang kita tak tahu. Makanya jangan menghukum, ya, menghukum setiap diri orang lain. Makanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya kita sentiasa melihat diri kita sendiri, jangan melihat diri orang. Kalau kebaikan, lihat diri orang. Kalau keburukan, lihat diri sendiri. Ini. Sebab apa? Kalau kita melihat kebaikan orang lain, kita akan punya himmah, semangat untuk melakukan kebaikan sebagaimana mereka lakukan. Ya, kalau kita melihat keburukan orang lain, kita tidak akan melihat keburukan diri kita sendiri, dan kita tidak akan
ada waktu untuk mengoreksi diri sendiri, mencari kesalahan diri sendiri itu tak ada. Makanya jangan menguruskan orang lain. Ya, jangan mengurusi orang lain. Besok pun di akhirat ketika dihisab oleh Allah, Allah tak pernah tak akan tanya kepada kita masalah salah orang lain, tak ada. Yang akan menjadi tanggungjawab diri kita, yang akan menjadi saksi diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, makanya jangan sibuk uruskan masalah orang lain. Ya, orang lain nak bercerai ke, bergaduh ke, biarkan. Ya, jangan diambil tahu, jangan kita yang pusing, jangan kita yang pening mikirkan orang-orang itu. Ya, baik kita pikirkan diri kita sendiri. Ya, pening memikirkan diri sendiri itu lebih baik daripada pening memikirkan orang lain. Hai ini. Ya. Makanya harapan kita kepada orang-orang yang bermaksiat, ya, yang melakukan kemungkaran adalah sama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diperintahkan supaya apa? Supaya punya perasaan khawatir kepada mereka-mereka ini, ya. Nah, ini. Kalau yang kafir kita khawatir matinya tetap dalam kekafiran. Kalau yang bermaksiat kita khawatir matinya dalam keadaan maksiat, nanti akan disiksa di api neraka. Harusnya ada perasaan seperti itu. Ya. Jangan pula kita kamu tu ahli maksiat biarkan masuk neraka, biar kapok katanya. Jangan. Harusnya kita punya perasaan khawatir, ya Allah, kalau dimasuk neraka nanti macam mana ya Allah, kasihan. Kan. Begitu juga orang kafir. Jangan kita mengharapkan dia terus masuk neraka, jangan, ya Allah. Ya. Kena bakar api sedikit pun dah rasanya Masya Allah. Ya, kena api panas kena air panas saja lukanya sampai rasa dalam, ya. Ini panasnya. Makanya kita mengharapkan, ya Allah, kalau dia kafir mudah-mudahan dapat hidayah Engkau, ya Allah. Ini itu yang diajarkan kepada kita dalam akidah yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Ini malah mengkafir-kafirkan, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia untuk menjadi rahmatan lil alamin. Betul? Ya, menjadi rahmat, membawa Islam, masukkan orang kafir ke dalam Islam. Tapi kalau zaman sekarang kalau kita lihat banyak malah ustaz-ustaz mengkafirkan orang Islam yang lain, malah Masya Allah, terbalik malah. Mana contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengajak orang ke Islam, bukan mengkafirkan orang. Tapi orang-orang zaman sekarang yang berfahaman selain dari akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi ngaku-ngakunya berakidah ahli sunnah wal jamaah, katanya berpegang dengan Al-Quran dan hadis katanya, tapi senangnya mengkafirkan orang lain. Ini kan bahaya, ya. Jangan seperti itu. Kita berpendapat sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka dalam keadaan hangus terbakar dengan perantaraan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita membenarkan pada apa yang telah diriwayatkan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan mengeluarkan setiap hambanya yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang beriman ini nanti macam-macam. Ada yang masuk ke dalam surga tanpa dihisap, tanpa dihisap langsung masuk dalam surga, seperti 10 sahabat yang telah dijamin tadi. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Ada orang yang masuk surga cepatnya seperti halilintar, seperti petir.
Ada yang cepatnya seperti burung terbang, ada yang cepatnya seperti kuda berlari, ada yang cepatnya seperti orang berlari, ada yang merangkak seperti merangkak dan macam-macam. Ya, ini. Ada yang nanti masuk surganya, ya, sebelum masuk surga masuk neraka dulu, kena azab dahulu. Ya, entah berapa tahun di dalam api neraka. Tunggu syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dikeluarkan. Itu wajib kita yakini, ya. Selain daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan dapat mengeluarkan umat manusia daripada azab api neraka. Ini wajib untuk kita yakini, sebagaimana yang telah diriwayatkan banyak hadis, ya, tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini kalau kita lah, ya, mudah-mudahan ya termasuk orang yang masuk surga bighairi hisab, ya. Tapi secara umumnya ini mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya, ya, kita akan diazab dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Ini. Makanya kita selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dipermudahkan segala urusan kita baik di dunia dan di akhirat. Ya, untung-untung kalau masuk neraka sekalipun tak lama, sekejap, ya, sudah dapat bantuan, ya, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita beriman dengan azab kubur, dengan siksaan kubur. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan hamba-hambanya di suatu tempat dan akan menghisap orang-orang mukmin. Selain yang tadi, kita harus wajib membenarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani tentang siksa kubur. Ini, ya, jangan sampai kita lupa bahawa setelah kehidupan kita sekarang, kita akan menuju kehidupan alam barzakh, ya. Awal permulaan kita mendapat cobaan yang besar sebelum menghadapi hari kiamat. Jangan kita sangka, ya, masalah yang banyak yang kita hadapi ketika kita hidup ini. Bukan, sebenarnya bukan. Awal permasalahan besar nanti yang akan kita alami adalah ketika setelah kita mati. Disitulah baru kita akan, ya, merasakan, ya, masalah yang paling besar. Kalau di dunia kita melakukan amal yang baik, insya-Allah masalahnya tak besar, ya, kita boleh menjawab apa-apa yang ditanyakan oleh para malaikat. Jangan kita sangka, ya, walaupun soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh para malaikat sudah bocor, ya, ketika di dunia sudah ada soalan bocor, ya, ketika bila kita tahu soalan tu bocor, kita pergi kubur, lihat pengkebumian orang kena ditanam, ya, setelah itu dibacakan talqin. Di situ kan ada pertanyaan malaikat. Hai fulan, kalau datang 2 orang malaikat janganlah kau gentar. Dia juga makhluk Allah. Kalau ditanyakan mar rabbuka, siapa Tuhanmu, dan seterusnya, jawablah dengan tenang, Allah Tuhan kami, dan sebagainya. Tapi apakah soalan bocor yang kita sudah hafal, ya, akan kita dapat jawab besok di sana? Belum tentu. Walaupun di dunia ni sudah kita hafal di luar wala, senang, ya, tak sesusah matematik tambahan, ya, tak sesusah ilmu kimia, fizik, biologi. Wah, itu kan susah, ya. Saya dulu, ya, ambil aliran sains tak pernah lulus, ya. Fizik tu cukup-cukup makan, yang lain tak pernah lulus, apalagi admin, sebab susah, ya. Kalau matematik biasa kita tahu nombor dia, boleh hitung. Ini kalau matematik tambahan, ya, yang dia sebutkan tu huruf-huruf, y tolak x, nanti jadi apa, bagi apa, jadinya apa, nombornya mana, bingung, kan? Itu saja susah. Nampaklah senang. Allah Tuhanku, Al-Quran kitabku, kiblat Kaabah kiblatku, orang Islam saudara-saudaraku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi,
nabiku dan rasulku, kan senang ya, dia hafal. Tapi apakah besok di sana ya kita mudah untuk menjawab? Belum tentu ya, bergantung ketika kita hidup di dunia itu macam mana. Kalau kita orang baik, beramal soleh, taat kepada Allah ya, beriman dan beramal soleh, insya-Allah mudah. Ini mudah untuk jawab. Jadi perlu kita yakin. Makanya salah satu orang-orang kafir dikatakan kafir adalah tidak beriman dengan hari kebangkitan, alam barzah. Mereka tak beriman ya, mereka hanya memikirkan dunia. Bal tuhibbunal bal tuhibbunal ajilah, bahkan mereka itu mencintai dunia, mereka meninggalkan akhirat. Ini orang-orang kafir ya, mereka mencintai dunia, tidak mau beriman dengan perkara-perkara yang menurut mereka tak nampak. Akhirat kan perkara-perkara ghaib ya, makanya sudah kita dijelaskan di dalam Al-Quran ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya peganglah Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran kita yakini ya. Orang yang mendapat petunjuk dan yaitu orang bertakwa itu yang bagaimana? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman dengan alam ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuklah alam akhirat. Itu alam ghaib, alam barzah, alam ghaib. Wajib untuk kita percaya, yakini. Ini wajib kita imani. Dan tentang hari kebangkitan ya, Allah mengumpulkan hamba-hambanya di suatu tempat, yaitu di padang mahsyar. Ya, untuk apa? Nanti akan dihisab segala amalannya. Setelah dihisab, Allah akan memberi balasan baik ataupun balasan buruk. Baiknya surga, buruknya neraka. Ini juga wajib untuk kita imani. Wajib ya. Termasuk rukun iman yang kelima, yang percaya kepada hari kiamat. Ini ya, wajib. Termasuk ajaran agama kita, wa nudayyinu bis salafil ladzina ikhtarahum Allahu azza wa jal li suhbati nabi sallallahu alaihi wasallam wa nusni alaihim wa natawallahum ajma'in. Termasuk ya tuntutan ya yang diajarkan oleh agama kita adalah mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah azza wa jal sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memuji mereka seperti mana Allah memuji mereka, dan kita mencintai mereka semua. Ini termasuk yang diajarkan oleh agama kita ya, termasuklah yang berakidah ahli sunnah wal jamaah adalah mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan memuji mereka menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan para sahabat ni kena hati-hati. Jangan kita senang-senang mudah-mudah untuk mengatakan mereka. Yang penting kita baca sejarah tentang mereka, sudah tutup. Faham? Maksudnya walaupun ada pertentangan antara mereka, perselisihan faham antara mereka, kita jangan bahas. Itu antara mereka. Nanti di bawah ada dijelaskan. Ya, walaupun mereka berperang sesama mereka, kita jangan mengatakan mereka ini mungkar, melakukan kemungkaran, tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata dijamin masuk surga. Rata-rata dijamin masuk surga. Ini jangan sampai kita menghina ya, atau mengkafirkan mereka, mengejek mereka, ya, jangan. Sebab apa? Kalau menurut dalam kitab Sulamut Tawfiq, ya, kitab fiqh tapi berbau tasawuf, sampai-sampai ya boleh murtad secara otomatik sekiranya kita mengkafirkan para sahabat. Kita menghina para sahabat dengan kesengajaan, ya, kita tahu
dengan sengaja kita menghina, mengejek dan sebagainya, yang menjatuhkan maruah mereka, martabat mereka, boleh terkeluar daripada Islam secara otomatik. Makanya para ulama dunia ya mengatakan Syiah ini golongan yang terkeluar daripada agama Islam. Walaupun mereka bersyahadah, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya, ada tambahan Sayyidina Ali waliullah misalnya, ya, itu tak masalah. Yang masalahnya apa? Yang masalahnya mereka mengkafirkan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, mereka mengkafirkan dan mereka menyaksikan bahawa mereka sahabat-sahabat ini masuk neraka. Itu yang menyebabkan mereka ini terkeluar daripada Islam, ya, sepakat para ulama dunia sekarang. Mereka tidak dinamakan orang Islam. Ini, ya, hati-hati. Ya, kalau kita tahu tentang sejarah Nabi para sahabat, ya, ada peperangan Siffin, ada peperangan Jamal misalnya, itu antara para sahabat. Ya, kita diam. Kita jangan buat cerita tambahan. Jangan buat cerita tambahan. Perang antara sahabat Ali dengan Sayyidatuna Aisyah. Ini bagaimana ini? Menantu dengan isteri Nabi, ya, sepupu Nabi sama isteri Nabi. Ini yang jahat yang mana? Tak boleh, ya, tak boleh mengatakan salah satunya melakukan kemungkaran. Tak boleh. Sebab ini istimewanya para sahabat. Ya, ini Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah, ya, dan lain-lainnya itu sudah dijamin masuk surga. Sayyiduna Ali itu juga sudah dijamin masuk surga. Jadi kita tak perlu nak tambah-tambah cerita. Tahu kisahnya, peperangan mereka, diam, sudah. Ya, pasukan pemanah misalnya ketika perang Uhud, ya, sampai kita mengatakan mereka ini ahli maksiat sebab ingkar dengan perintah Nabi. Nabi dah kata jangan turun, tapi mereka turun. Itu bermakna maksiat kepada Nabi. Tak boleh. Walaupun hakikatnya seperti itu, kita tak boleh mengatakan mereka itu bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Ini, ya, sebab apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini istimewa. Ya, istimewa, umat yang istimewa, ya, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi pernah bersabda, ya, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Siapa yang berada di kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Makanya terbaik, ya, kurun yang terbaik, di dalamnya banyak orang yang baik-baik. Ini makanya jangan sampai kita, kalau bahasa Jawanya, keceplos, ya, bahasanya apa, terkeluar bahasa-bahasa yang cerita-cerita yang tak elok tentang para sahabat. Kita berpendapat bahawa imam yang mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kena yakin, ya, sesungguhnya imam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, dan memenangkan beliau atas orang-orang bukan. Sebab apa? Ya, melalui tangan beliau Allah memuliakan agama Islam. Dengan tangan Abu Bakar Allah memenangkan agama Islam. Allah memuliakan agama Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah memenangkan dari tangannya menentang orang-orang murtadin. Menentang murtadin, orang-orang yang murtad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, muncul, ya, nabi palsu yang bernama Musailamah, mendapat gelaran Al-Kadzdzab, Musailamatul Kadzdzab. Dengan tangannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Allah memberi kemuliaan kepadanya dan memenangkan, ya, mengalahkan orang-orang murtad. Ini yang wajib kita yakini. Sahabat Abu Bakar orang yang pertama.
Ya, sahabat yang pertama. Sebab beliau adalah orang yang sepenuhnya melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak ada sahabat yang melakukan full sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya kecuali sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sebab ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sahabat Abu Bakar ini bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah, putrinya. Bertanya tentang sunnah yang beliau lakukan. Wahai putriku, apakah masih ada lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum aku lakukan? Saya rasa sudah semuanya bapa lakukan, kerjakan. Oh, ada satu yang belum bapa lakukan. Apa dia? Ya, Nabi setiap pagi atau petang, ya, ke pasar, ya, memberi makan kepada orang Yahudi tua buta. Ini akhirnya cepat-cepat dia pergi pasar cari orang itu untuk menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang sempurna sunnahnya, ya, melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau adalah sahabat yang nombor satu. Ya. Seluruh kaum muslimin mengajukan beliau sebagai imam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau menjadi imam solat. Seluruh kaum muslimin menyebut beliau dengan sebutan khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, beliau memerintahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an untuk menjadi imam kepada umat Islam. Itu sudah diangkat oleh Nabi. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menunjukkan sahabat yang lain? Tapi ya, tawaduknya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau tetap, ya, tak mula-mulakan, tak terus jadi imam. Tengok belakang, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari biliknya, beliau akan mundur. Begitu terus. Lama, ya. Kalau kita tidak, dah jadi imam, maju terus ke depan, Allahu akbar. Betul tak? Kadang-kadang kalau kita lihat ada yang suruh maju-maju, yang ni pun tuan aja yang maju, silakan. Menghormati yang lebih tua ataupun menghormati imam tempatan tersebut. Kadang-kadang tidak, ada maju terus, ya. Ini tawaduknya sahabat sahabat Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga umat Islam mengangkat beliau, ya, sebagai imam pemimpin baik dalam solat ataupun pemerintahan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak kita mengerti tentang, ya, akidah ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana, ya, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita mengaku ahli sunnah wal jamaah tetapi perilaku kita bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Sering mengkafirkan orang, ya, menyesatkan orang, lagi apa, merasa diri itu lebih baik, ya, katanya kembali kepada Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Jangan, ya, hati-hati, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam menyampaikan dan menerangkan. Mudah-mudahan apa yang kita ngajikan pada pagi hari ini mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salawat al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.